Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Silvia, NPM 18711041 dari program studi D3 Produksi Tanaman Pangan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konservasi musuh alami menggunakan tanaman refugia dalam pengelolaan populasi hama pada budidaya edamame. Kedelai edamame atau Glycine Max L. Merrill yaitu kedelai yang berasal dari Jepang dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai biasa, dan juga bijinya itu lebih besar dan rasanya itu lebih manis. Hama yang ditemukan menyerang edamame pada fase vegetatif dan generatif itu biasanya ulat gerayak. Ulat gerayak itu dapat menyebabkan kerugian mencapai 12,5% karena menyerang daun. Ulat dewasa juga memakan polong muda dan tulang daun muda. Yang kedua yaitu ada kepik penghisap polong. Nah, kepik ini menyebabkan penurunan hasil 30% karena menyerang polong edamame. Dan yang ketiga ini ada ulat jengkal. Ulat jengkal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, yaitu 80% karena menyebabkan bercak-bercak putih pada daun karena jaringan yang dimakan. Nah, ini bisa dilihat dari gambar, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kedelai edamame menjadi rendah itu karena serangan hama dan penyakit. Bisa dilihat dari gambar itu yang awalnya tanamannya segar, kemudian karena terserang hama penyakit dia menjadi layu dan daunnya menjadi kering. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa beberapa orang itu masih menggunakan pestisida dalam budidaya tanamannya. Sedangkan yang telah kita ketahui bahwa penggunaan pestisida yang berlebih itu sangat berbahaya bagi kesehatan, juga dapat merusak struktur tanah, tekstur tanah, dan dia itu lama terurainya di dalam tanah. Nah, di sini kita memanfaatkan konservasi musuh alami yang kita jadikan alternatif untuk pengendalian serangga hama. Nah, maksudnya di sini konservasi musuh alami yaitu suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan dan melestarikan musuh alami yang sudah ada di suatu tempat atau ekosistem melalui manipulasi lingkungan, yaitu dengan mempertahankan tumbuhan inang. Jadi di sini kita tidak membasmi habis ataupun memberantas hama secara keseluruhan, karena itu dapat merusak rantai makanan dari suatu ekosistem. Nah, rantai makanannya itu akan terganggu. Tetapi di sini kita hanya menekan populasi hama agar tidak melewati ambang batas. Ini adalah tumbuhan atau gulma berbunga yang berperan penting dalam konservasi musuh alami. Selanjutnya yaitu tanaman refugia. Pada tanaman refugia ini dijadikan tempat perlindungan. Tanaman refugia juga menyediakan sumber pakan atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Nah, pada tanaman refugia ini dijadikan tempat tinggal mikrohabitat yang di tanaman refugia ini menyediakan warna cerah sehingga serangga tertarik, dan pada tanaman refugia ini juga menyediakan madu. Nah, selain itu berfungsi sebagai sumber makanan bagi imago baik parasitoid maupun predator dan tempat berlindung sementara. Beberapa jenis tanaman berbunga yang dapat dijadikan sebagai tanaman refugia yaitu seperti bunga matahari, bunga zinnia, dan bunga marigold. Selain dari
beberapa bunga tadi, tumbuhan ataupun gulma berbunga juga berperan penting dalam konservasi musuh alami, seperti kubis, rumput Sudan, terung, terus basil, dan okra. Nah, selanjutnya peran refugia dalam pengelolaan serangga, yaitu sebagai pengendali hama terpadu dengan memanfaatkan agen hayati, rekayasa ekologi berupa pemanfaatan tanaman refugia berperan sebagai mikrohabitat. Maksud di sini mikrohabitat yaitu bagian dari habitat di mana organisme itu akan tinggal pada suatu habitat yang memiliki faktor lingkungan yang cocok. Selanjutnya yaitu peran refugia dalam konservasi musuh alami. Nah, banyak tanaman dan tumbuhan merupakan sumber pakan langsung bagi organisme musuh alami, misalnya dengan menyediakan nektar atau polen dan secara tidak langsung menyediakan mangsa dan inang. Nah, di samping itu, mengelola iklim mikro yang sesuai dengan kebutuhan hidup musuh alami dalam suatu agroekosistem. Maksud agroekosistem di sini adalah tanaman atau hewan yang berhubungan dengan lingkungan fisik atau kimia yang diubah manusia untuk menghasilkan pakan, serat, dan pangan. Nah, itu dapat ditingkatkan dengan cara memanipulasi habitat. Apa itu manipulasi habitat? Yaitu salah satu program dalam pengelolaan hama terpadu dan dapat digunakan bersamaan dengan teknik budidaya yang lain dan menjadi dasar program konservasi agen pengendalian hayati. Predator dan parasitoid pada tanaman edamame. Nah, peran serangga predator memangsa hama yang ada di tanaman budidaya. Contoh serangga predator yaitu laba-laba, capung, kumbang predator, lalat predator. Sedangkan parasitoid serangga yang dapat membunuh hama di mana tinggal di dalam atau di luar tubuh inang itu seperti ordo-ordo Hemiptera dan Diptera. Serangga parasitoid inilah yang menyukai tanaman berbunga yang memiliki warna-warna cerah. Ini adalah beberapa contoh dari predator dan parasitoid pada tanaman edamame. Bisa kita lihat dari gambar seperti yang bagian A, yaitu adalah kumbang predator. Nah, kumbang predator ini dapat memangsa serangga-serangga hama seperti kutu daun. Yang B itu adalah Phaeodrus. Nah, ini dapat memangsa serangga hama seperti wereng. Adapun imago parasitoid seperti yang pada gambar C yaitu Oenchytrus sp. Nah, ini dapat memangsa serangga hama seperti walang sangit, hama penghisap polong, dan ulat gerayak. Dan yang terakhir itu ada Trichogramma. Nah, Trichogramma ini dapat mengendalikan, dapat memangsa serangga-serangga hama seperti penggerek polong. Ini ada gambar dari parasitoid yang sedang memarasit hama. Adapun kekurangan dan kelebihan dari pemanfaatan tanaman refugia. Kekurangannya adalah populasi hama dapat meningkat pada lahan budidaya tanaman jika tidak diimbangi dengan musuh alami. Nah, yang kedua yaitu penggunaan pestisida berlebih juga akan berdampak pada pengurangan dan terbunuhnya serangga non-target seperti predator dan parasitoid. Serta kelebihannya yaitu pemanfaatan tanaman refugia sangat berperan sebagai habitat alternatif bagi predator dan parasitoid. Karena bunga-bunga refugia ini menyediakan pakan berupa madu atau nektar bagi parasitoid sebagai makanan alternatif jika tidak ada serangga hama di lahan atau ekosistem. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.